Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala najihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para asatidzah, pada kesempatan yang baik ini ada sebuah nasihat ya untuk para aktivis dakwah, untuk kita semuanya. Kita telah memiliki kemauan kuat untuk istiqomah di jalan dakwah kita ini. Kita diingatkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat yang ke-14 yang mana Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-14, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan bahwa kami telah beriman. Maka Allah menyuruh kepada Rasul-Nya, qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakanlah kami telah berislam karena keimanan belum masuk ke dalam diri kalian. Jadi para ulama menyampaikan bahwa di antara kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah kullu mu'minin muslim walaysa kullu muslim mu'min, bahwa setiap orang mukmin itu pasti muslim dan tidaklah setiap muslim itu mukmin. Artinya keimanan itu lebih mendasar ya. Orang-orang yang beriman maka ada aspek atau 3 aspek yang harus dipenuhi ya. Laisal iman bitamanni. Iman itu bukan sekedar angan-angan, walakin ma waqara fil qalbi wa sattaqahul amal. Akan tetapi yang menancap di dalam hati dan dibuktikan oleh amal nyata. Jadi ada 3 aspek, at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati, wal iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, yaitu melaksanakan dengan anggota badan kita. Jadi orang-orang yang beriman di dalam ayat ini dikuatkan lagi oleh Allah Ta'ala, mereka itu adalah hanyalah orang-orang yang secara benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di mana dari tadabbur ayat ini bisa kita simpulkan untuk mencapai derajat as-shadiqun, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman, itu adalah yang pertama harus memiliki kuwatut tasawwur. Ini dari kalimat amanu billahi wa rasulih. Mereka memiliki kekuatan persepsi, kekuatan pandangan, kekuatan ilmu. Ilmu itulah yang bisa mempengaruhi kuat dan tidaknya keimanan kita. Semakin kita mengilmui sesuatu, kita mengilmui tentang Allah, Rasul-Nya, malaikatnya, yang rukun-rukun iman itu, maka kita akan memiliki kekuatan iman yang lebih tinggi daripada yang hanya ikut-ikutan. Jadi kekuatan persepsi, pandangan, ilmu inilah harus selalu kita tingkatkan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ini yang betul-betul dikatakan ulama adalah yang memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut. Jadi semakin kita mengilmui, maka semakin kita punya rasa khasyah kepada Allah Ta'ala. Kemudian tsumma lam yartabu. Ini adalah kuwatul i'tiqad, ya, kekuatan ideologi, kekuatan pemikiran, tidak ragu sama sekali. Kita betul-betul memiliki sebuah akidah, keyakinan yang mantap, tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang ketiga adalah kuwatul harakah wajahatu. Dan mereka ini bukan semata-mata beriman secara lisan, bukan semata-mata meyakini dalam hatinya, tetapi betul-betul dibuktikan dengan pergerakan yang nyata. Mereka berjihad kepada Allah Ta'ala, berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah surat At-Taubah ayat yang ke-24, ya. Bisa kita lihat kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah wahai Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum istri-istri kalian, wa ashiratukum keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan juga harta-harta yang kalian usahakan, yang kalian telah berjuang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta tersebut, wa tijaratun takhshawna kasadaha, apakah juga perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad wa jihadin fisabilihi, jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah memberikan keputusannya atau mendatangkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah 24 ini pernah dibacakan oleh Kiai Hasan pada saat beliau ada amanah untuk menghadiri majelis taklim dan kegiatan lainnya di lintas kota, ya, di kota yang lainnya, pada saat ada anak-anaknya, ada salah satu anaknya yang sakit. Jadi beliau di jalan, ya, meninggalkan keluarganya, menitipkan anaknya tersebut, dan di jalan untuk menguatkan hatinya, mentadaburi, membaca dan mentadaburi ayat ini, ya, bahwasanya apabila yang disebutkan dalam ayat ini adalah anak-anak, keluarga itu lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad, yaitu dakwah itu, maka ada ancaman yang berat dari sisi Allah Ta'ala. Inilah yang juga seharusnya menjadi spirit perjuangan kita, ya, bahwasanya kita ini harus memupuk keimanan kita kepada Allah Ta'ala, kemudian yang dengan itulah kekuatan hati kita itu akan bisa memberi semangat yang terus-menerus kepada pergerakan kita, ya, dalam dakwah kita ini, insya Allah. Kemudian di dalam sebuah hadis diceritakan oleh Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW suatu saat bersabda, al-mu'minuna fid dunya ala salasati ajza. Orang-orang mukmin di dunia itu ada 3 macam. Ini semuanya baik, ya. Yaitu alladzina amanu billahi wa rasulih, tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Yaitu kriteria yang paling ideal, yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, yang disebutkan di surat Al-Hujurat ayat 15 ini. Berikutnya, walladzi ya'manuhu annas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin yang dipercayai oleh orang lain terhadap harta dan jiwa mereka, yang mendapatkan
amanah ya. Orang lain merasa nyaman, tidak terganggu dengan orang ini ya, jadi dia memiliki kepercayaan ya, sehingga bisa amanah dalam mengemban harta ataupun jiwa kaum muslimin yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tsummal ladzi idza asyrafa ala tama'in tarakahu lillahi azza wa jalla. Jenis orang mukmin yang ketiga adalah apabila dia mempunyai rasa tamak terhadap sesuatu, keinginan terhadap sesuatu, dalam hal ini dunia, maka dia tinggalkannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih didahulukan keinginan ataupun kecintaannya kepada Allah taala daripada menginginkan sesuatu yang itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rela untuk meninggalkan kesenangannya dalam rangka ridho dan rahmat ataupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, Allah menguji keikhlasan dalam kesendirian dan keramaian. Allah memberi kedewasaan ketika masalah berdatangan. Allah melatih ketegaran dalam kesakitan. Tetaplah istiqomah, sertakan Allah dalam setiap langkahnya. Hati yang siap memikul amanah adalah hati yang kuat, teguh dan tulus. Tak berharap apapun, tapi sanggup memberi dengan segenap apapun. Sebab hanya dari Allah berharap balasan. Jangan minta dikurangi bebanmu, tapi mintalah punggung ini kuat membawanya. Subhanallah ya. Inilah nasihat-nasihat yang sangat tulus ya. Bahwasanya keikhlasan itulah modal utama kita dalam bergerak. Keikhlasan terutama pada saat kita sendirian dan apalagi kita pada saat kita bersama-sama dengan yang lainnya. Ketika ada masalah itu bukan untuk kita hindari, tetapi masalah itulah yang harus kita hadapi, karena dengan masalah itulah akan bisa mendewasakan kita. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Ketika kita merasa ada masalah, ujian yang kita dapatkan itu betul-betul berat, maka yakinlah itu adalah Allah Ta'ala melihat kita itu mampu untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Maka mari kita selalu memiliki ketegaran, walaupun kadang-kadang kita merasa sakit, merasa capek, lelah, dan sebagainya, karena kita meyakini Allah selalu bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sekali-kali kita merasa bersedih, karena sesungguhnya Allah itu bersama kita. Kata Dr. Gamal kan, sesungguhnya orang yang percaya diri itu adalah bukan ya semata-mata bersandar pada dirinya ya, tapi dia yakin Allah itu selalu bersamanya. Maka dia menjadi percaya diri. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih, sesungguhnya kalian itu adalah lebih tinggi. Kita itu lebih tinggi in kuntum mu'minin apabila kalian itu adalah beriman. Izzah ya, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah hati kita, ketakwaan kita, keimanan kita, bukan performa secara dohir semata-mata, walaupun juga tidak boleh kita kesampingkan. Jadi kalau hati kita itu dilandasi oleh keimanan yang kuat, maka itulah yang akan membangkitkan izzah, membangkitkan harga diri kita, terutama di hadapan orang-orang yang barangkali secara keimanan mungkin kita merasa mereka tidak lebih baik dari kita ya, misalnya orang-orang yang barangkali kita lihat tidak pernah sholat misalnya, ataupun tidak mukmin apalagi ya, di antara
relasi-relasi kita itu, misalnya ketika kita diberikan amanah sebuah jabatan tertentu, melihat mereka bukan bermaksud kita mengecilkan, bukan, tapi untuk menumbuhkan izah harga diri kita dan kepercayaan diri kita itu. Saudaraku, berjuanglah untuk kebaikan dan kebenaran sepahit dan sesulit apapun. Bersatulah dalam kebersamaan, sebenci dan sekecewa apapun. Karena kebersamaan lebih baik dari sendirian. Asyaitonu ma'al wahid, wa huwa minal itsnaini ab'ad. Setan itu bersama dengan satu orang dan dengan dua orang lebih jauh. Alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kalian harus bersama-sama dalam sebuah kebersamaan, karena serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Kalau kambingnya banyak, maka serigalanya akan takut. Bangkitlah ketika jatuh dan jangan menyerah. Sampaikanlah dakwah ini setiap saat agar saudaramu merasa memiliki dan dimiliki. Jangan tinggalkan yang di belakangmu, tunggulah dengan kesabaran dan keikhlasannya. Ibarat kita berjalan dalam sebuah perjalanan yang panjang, ada etapa-etapa dan dibagi dalam sebuah grup-grup, maka mungkin ada yang punya fisik kuat, maka tidak boleh meninggalkan yang punya fisik biasa-biasa dan fisiknya lemah. Mari bersama-sama mulai sampai finish, ya, itu adalah sebuah kebersamaan dalam keikhlasan dan perjuangan tadi. Saudaraku, memang tak mudah bertahan di sebuah jalan bernama dakwah ini, maka berbahagialah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk merasakan indahnya jalan ini. Karena pada hakikatnya bukan dakwah yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan dakwah ini. Allah Ta'ala telah memberikan jaminan kemenangan dakwah kita ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi idharuddin, memenangkan agama, ala dini kullih, pada atas semua agama yang lain, itu adalah sudah jaminan Allah Ta'ala. Tinggal kita mengikuti proses kemenangan itu ataukah tidak. Kalau kita ikut dalam proses kemenangannya, maka kita akan mendapatkan piala dan hadiah kemenangan itu. Tapi kalau kita hanya menjadi penonton, penggembira, maka kita tidak akan ikut merasakan hasilnya. Maka mari kita bersama-sama untuk berada di gerbong atau di kereta dakwah ini untuk sampai kepada tujuan, ya, yang maradatillahi subhanahu wa ta'ala. Lelah itu pasti, bahkan para sahabat Rasul pun merasakannya. Mereka bertanya, Rasul, kapankah kita akan beristirahat dari semua ini? Jawab Rasul, ketika kelak kaki kita telah menapak di surganya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, bahwa kemenangan yang hakiki itu adalah kemenangan yang pada saat kita masuk ke surganya, dan itulah istirahat kita kalau kita sudah kaki kita menapak di surganya nanti. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Jadi Rasulullah itu adalah abdun min ibadillah. Saat yang sama adalah Rasul minal mursalin, ya. Makan minum seperti kita, tapi punya semangat yang luar biasa. Walaupun hamba Allah Ta'ala, tetapi karena Allah mengutusnya sebagai manusia pilihan, maka istimewa dan bisa menjadi qudwah, bisa kita tiru. Kalau seandainya Rasul itu dari malaikat, ya, mungkin bisa menjadi pembenaran. Ya logis saja kalau dia seperti itu, kan bukan manusia. Tapi kalau Rasul ini manusia, maka bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, kita patut bersyukur karena Allah memberi kita kesempatan berjuang di jalan ini. Karena kita adalah salah satu di antara orang-orang pilihannya. Tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kita, ya.
di antara penduduk bumi yang sekian banyak, mungkin sekitar 7 miliar, itu yang muslim atau yang mukmin, ya barangkali tidak ada 2M ya. Artinya masih minoritas kaum muslimin di dunia ini. Di antara sekian banyak yang muslim, yang mukmin, yang komitmen dengan ajaran-ajaran Islamnya, itu ya relatif lebih sedikit lagi. Di antara yang lebih sedikit itu yang komitmen dengan semangat untuk berdakwah lebih sedikit lagi, dan seterusnya ya, sampai kepada kita ya yang telah diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk berada dalam barisan dakwah ini. Itu tidak semua orang punya kesempatan seperti kita. Maka mari kita syukur ya, mari kita memperbarui rasa syukur kita. Kawanku, tangis, tawa, semangat, lelah, duka, dan bahagia pasti kelak akan menghiasi perjalanan kita. Bulatkan tekad, kuatkan azam diri kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita yang ada di jalan ini, jalan cinta para pejuang, sampai kelak Allah benar-benar mengizinkan kita menampaki di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita semuanya, sehingga selalu semangat di jalan dakwah ini, jalan yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wa ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.